ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berupa rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Al-Mukarram Buya Yahya. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah jaga kesehatan beliau dalam ketaatan, sehat wal afiah, dan semoga Allah kabul hajat beliau, hajat dunia wal akhirah, terutama hajat dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, hadir alhamdulillah Al-Bahjah Pekanbaru, hadir pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, hadir Bapak Wakil Bupati, dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten 1, hadir Bapak Kejari Muaro Sejunjung, hadir Kepala Pengadilan Negeri, hadir Bapak Kapolres, hadir Ketua Elkam, dan yang kita hormati hadir Ketua MUI, Ketua BAS Kabupaten Sejunjung, Kepala Opendo Pincam, hadir Wali Negari Kecamatan Kupitan, hadir Ketua KAN Kecamatan Kupitan, hadir Ketua Umum PBI KBK dan cabang dan anggota seluruh Indonesia, hadir Ketua Nenek Mamak berserta anggota, hadir pemirsa Al-Bahjah TV dan Radio Kunat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah dikumpulkan oleh Allah dan rangka menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan nanti oleh guru kita semuanya, Buya Yahya. Oleh kerana itu, sebelum beliau menyampaikan tausiah beliau, maka kita sapa pemirsa Al-Bahjah TV dan Radio Kunat dimanapun anda berada. Semoga kita semuanya selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, sebelum tabligh akbar dan peletakan batu pertama nanti setelah tabligh akbar, maka kita mohon terlebih dulu kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Jalnil Bus. Kepada beliau kita persilakan untuk memberi kata sambutannya. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sair yang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sair yang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Balam bukan sembarang balam, balam yang inggo karumpun sama. Salam nam bukan sembarang salam, salam tahun tua kanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil amya wal mursalim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Al-Mukarram Buya Yahya, Buya sejuta umat, hari ini sudah hadir di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sejunjung. Selamat datang Buya dan rombongan. Kemudian yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Sejunjung, yang kita hormati hadir pada siang hari ini Bapak Kajari Sejunjung. Selamat datang Pak di Desa Kampung Baru. Hadir juga pada hari ini Bapak Ketua Pengadilan Sejunjung. Alhamdulillah beliau hadir. Yang kita hormati Bapak Kapolres Sejunjung yang diwakili oleh Bapak Kapolsek. Terima kasih. Kemudian Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sejunjung yang hadir pada siang hari ini. Yang kita hormati Bapak Ketua PB IKBK, Ikatan Keluarga Besar Kampung Baru se-Indonesia, Bapak Budi yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Budi.
Kemudian yang kita hormati Ketua Elkam Kabupaten Sijunjung Mamak Kito, selamat datang. Kemudian yang kita hormati Ketua MUI, Ketua Basnas, kemudian Bapak-Bapak Forgopincam Kecamatan Kupitan yang hadir pada siang hari ini. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari C Kecamatan Kupitan, Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari C Kecamatan Kupitan, ongku-ongku, niniak mamak cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang limpapeh rumah Nanggadang yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat, jemaah pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin dan rahmat beliau. Alhamdulillah pada siang hari ini, dengan hadirnya Buya Yahya di tempat kita, sekali lagi kami sampaikan selamat datang di Desa Kampung Baru. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Kita berharap barokah karomah beliau tetap melekat pada diri kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih tak terhingga dengan ditunjuknya Al-Bajah Sijunjung bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, satu-satunya Al-Bajah di Sumatera Barat. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita berharap dengan dimulainya peletakan batu pertama dan tabligh akbar di masjid hari ini, semua ini menjadi sebuah rahmatan lil alamin ke depan. Kemudian pada kesempatan ini itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Buya untuk menyampaikan ceramah di depan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Desa, itu Bapak Janil Bus, atas kata sambutan kepada kita semuanya. Semoga dengan semangat beliau, dengan support beliau, dengan perjuangan beliau ikut handil pada kegiatan pada siang hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin pemirsa Al-Bajah TV dan Radio Kunet Wat dimanapun Anda berada, langsung saja pada kesempatan siang hari ini kita saksikan secara bersama yaitu tausiah oleh guru kita Buya Yahya. Waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru sholata ala Nabi Muhammad. بين المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك
innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana na'udzubika minal hiqdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al maut wal syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Dan ini yang harus kita yakini, bahwa Allah memilih kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita, kita nggak akan bisa datang ke tempat ini. Biarpun seandainya kita nggak punya kesibukan sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki Anda mulia, biarpun sibuk, ini banyak orang-orang sibuk, akan tapi pun pada kenyataannya Allah izinkan Anda untuk datang ke tempat ini, maka bersyukurlah wahai hamba Allah. Ini nikmat agung dari Allah. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah mempertemukan jasad kita ini, semoga Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Hidup tanpa benci, hidup tanpa dengki, hidup tanpa dendam. Yang ada adalah keindahan, dan itulah kehidupan yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dalam hidup ini menata hati, bagaimana memangkas kebencian? Benci ada, dendam selalu ada, ngiri selalu ada selagi kita menjadi manusia. Akan tapi kehebatan kita adalah di saat kita berusaha. Aku mendengki kepada tetanggaku, aku benci kepada tetanggaku yang berbuat salah kepadaku. Kemudian dia berusaha untuk mengobatinya. Justru di saat kita dibenci, di saat kita mendengki, lalu kita semakin berbuat baik kepada orang tersebut. Maka lihat, orang-orang seperti inilah yang akan tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Tidak menuruti kebenciannya, tidak menuruti dengkinya. Sehingga di dunia hidupnya kayak di surga sebelum masuk surga, kata para kekasih Allah. Kalau hidup kita di dunia ini tanpa benci dan dengki, maka sudah kayak di surga. Bagaimana tidak? Ngelihat tetangga bangun rumah ikut seneng, kita tidak usah keluar duit. Tetangga beli motor ikut seneng, kita nggak usah keluar duit. Tetangga anaknya sukses ikut seneng, Masya Allah, senang, banyak kegembiraan kita kalau hati kita itu baik. Tapi begitu sebaliknya, itu dia si pendengki, orang yang kerjaannya ngiri. Lihat, tetangganya beli mobil, sakit hati. Tetangga bangun rumah, sakit hati. Tetangga beli motor, sakit hati. Kasihan banget itu manusia, dikit-dikit sakit hati. Maka ini yang diajarkan Nabi, untuk sambung hati. Maka ketahuilah hai hamba Allah, bahwa pertemuan jasad ini gak ada gunanya jika bukan untuk bertemunya hati. Oke, bertemu jasad mungkin bisa sekali, tapi bertemu hati bisa setiap saat kita. Hingga kelak sampai di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis singkat ini yuk kita jadikan majelis untuk mempertemukan hati kita. Kita dengan saudara, coba unik sekali. Kalau sudah hati kotor, hati rusak, lihat, berantem tidak dengan siapa-siapa. Kalau kita berantem melawan Belanda waktu itu kan masuk akal. Ini berantem ribut sama adiknya sendiri gara-gara rebutan warisan. Coba, adiknya, anak siapa? Anak bapaknya. Anak siapa? Anak ibunya. Tapi kenapa dia bermusuhan? Karena kotornya hati orang tersebut. Nah, ini yang harus kita cermati. Maka hari ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah mempertemukan hati kita. Yang mempertemukan hati kita itu Allah. Kita hanya berusaha begini. Kita datang dari jauh untuk silaturahim semacam ini. Kita berusaha. Dan alhamdulillah kita melihat wajah-wajah ceria ini, wajah-wajah yang hatinya baik, insya Allah. Yang hatinya penuh cinta. Dan ini kita ingin mempertemukan hati. Sehingga dari majelis ini harus ada buahnya. Harus ada buahnya.
Jangan sampai kita punya permusuhan dengan siapapun. Jangan sampai kita punya dendam kepada siapapun. Jangan sampai kita punya dengki kepada siapapun. Kita perangi. Kita ingin hidup enak. Ada orang bekerja merantau cari duit. Coba tanya tujuannya agar bahagia. Dan insya Allah ini banyak perantau-perantau ahli surga. Saya lihat ini banyak perantau-perantau ahli surga yang ingin kembali ke tempat ini, ingin apa? Daftar surga. Saya serius bikin pondok. Lihat kalau ditanya mau apa? Untuk mencari kebahagiaan. Rata-rata untuk cari duit banyak, ingin kaya raya, pengen bahagia. Cuman ketahuilah bahwa sehebat apapun Anda berusaha untuk mengumpulkan kekayaan dan lainnya, jika ternyata Anda lupa menata hati Anda, maka Anda tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, sekarang singkat, yuk kita mulai perlahan demi perlahan. Kalau kita menanam padi, tadi kami lewati, Masya Allah, subur sekali. Kami teringat masa kecil kami. Kami orang kampung, orang desa. Jadi kami itu hidup di kampung, di desa, yang kiri kanan kami adalah padi. Sebentar lagi ada capung yang terbang. Ada burung-burung yang Masya Allah. Sesaat musim tikus rame gitu ya, macam-macam. Saya suasana, ada jengkrik. Kadang kita cari ikan di sungai-sungai itu, Masya Allah. Kami lihat suasana indah, suasana sehat, suasana kampung. Yang menanam padi, coba. Kalau kita ingin menanam padi itu nggak cukup kita hanya menabur pupuk. Tapi ada saat-saat, kalau bahasa orang Jawa Timur namanya membersihkan rumput itu. Jadi kalau rumput itu tidak dibersihkan, maka padi nggak akan bisa subur nanti. Pupuk yang kita tabur akan dihabiskan oleh rumput. Coba, semua petani mengerti itu. Dan saya juga tahu itu. Di Sosro biasanya kalau di Jawa itu pakai alat yang panjang itu gini. Jadi waktu dorong itu rumputnya ikut. Dan saya juga bisa begitu. Saya juga bisa membuatnya, kayaknya juga bisa, masih ingat kok. Nah, kalau orang menanam padi hanya sibuk menabur pupuk, maka dia tidak akan panen. Lupa bahwasanya rumput itu mengganggu sekali. Sehingga lihat, dalam menanam padi, sesaat ada kita itu menyuburkan dengan pupuk, sesaat kita harus membersihkan rumput, dan kadang kita harus menyiapkan obat dikala ada wereng yang datang. Lah sekarang ini kita ini dalam urusan diri kita itu kadang kita sibuk menabur pupuk, lupa dengan penyakit. Mana bisa baik? Bicara tentang wallah haji, dia menabung untuk bisa haji dan umroh. Ramadan Masya Allah full puasa 30 hari plus terawihnya kenceng. Al-Quran tidak tahu berapa kali khatam. Puasa Senin Kemis, semua amalan dari guru diamalkan. Duha, ini semuanya. Akan tapi kalau dia lupa untuk membersihkan hati agar tidak bermusuhan dengan tetangga, maka akan sia-sia semuanya. Akan hangus pahalanya. Kalau untuk menjadi ahli ibadah, insya Allah ini ahli ibadah semuanya. Bagaimana tidak kami lihat tuh masjid terlalu dekat, masjid dekat-dekat masjid. Ini kan orang-orang baik semua. Sana masjid, sini masjid, sana masjid. Ini orang-orang baik semuanya. Tapi jangan lupa sekarang ayo kita bersihkan hati kita. Jangan-jangan kita ini punya permusuhan tersembunyi dengan saudara kita. Baik, sekarang kita mulai. Tidak usah nengok orang lain. Ceramah ini buat aku yang ngomong, aku yang mendengar. Tidak usah orang lain. Saya. Permasalahan kita itu kalau dengar ceramah itu biasanya ini, kalau ada ceramah itu langsung diingat tetangganya. Iya betul, itu tetangga saya kayak gitu tuh. Persis. Kok tetangganya yang dipikirkan? Kita sendiri tidak dipikirkan, musibah. Maka kita ini yang datang ke sini, yang kita ingin belajar, membersihkan hati, menumbuhkan cinta. Bagaimana pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makna silaturahim, sambung hati, itu penting banget. Jadi orang sambung hati ini akan mengundang silaturahim, dengan silaturahmi, akan mengundang kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Dan indah. Di dunia akan menemukan keindahan. Nabi menyebutkan bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar itu mengerikan ya. Padang mahsyar mengerikan. Akan tapi ternyata di saat orang pada kebingungan dan ketakutan, nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang khusus.
Allah menyeru. Dan seruan itu bunyinya begini, ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku? Mana orang yang hidup di dunia memangkas kebencian, kedengkian? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan dan payung, tidak ada payung lagi saat itu kecuali dariku. Maka seketika itu orang-orang yang hidupnya dengan cinta dengan saudara ini akan berkumpul. Semoga itu golongan kita. Setelah Anda dan kita semua berkumpul di tempat itu, lihat yang katanya padang mahsyar menakutkan puluhan ribu tahun saat itu. Tapi orang hidupnya dengan cinta keindahan ini berkumpul, sehingga tidak lagi merasakan terik matahari mahsyar yang katanya luar biasa dahsyatnya. Kemudian setelah kita berkumpul, kita, Anda, nggak ada yang tertinggal setelah itu insya Allah. Setelah kita berkumpul disuruh kita pergi ke telaga baginda Nabi. Lalu kita minum air telaga tersebut. Dan setelah minum air telaga tersebut disuruh meluncur menuju surga yang langkahnya begitu cepat laksana kilat. Siratul mustaqim dilewati tapi seperti kilat, tidak merasakan apapun, tidak ada gentar, tidak ada takut. Karena apa? Karena hatinya dengan cinta dengan sesama. Jadi penting sekali ini. Bukan urusan di dunia. Biasanya urusan di dunia kan membawa hadis ini. Barang siapa pandai silaturahmi yubsat lahu rizquh, diluaskan diri, dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Ada yang ngomong, saya musuhan sama adik saya juga kaya kok. Nah kan kurang ajar namanya kan. Kita lebih penting urusan akhirat nanti. Biarpun ada janji dari Rasulullah, kalau orang pandai silaturahim maka Allah akan beri di dunia sebelum di akhirat. Baik, kita mulai wahai hamba Allah, para perindu dari Allah. Silaturahmi itu bagaimana sih? Kami dengar bahwasanya termasuk program pesantrennya adalah kami jadikan pesantren silaturahim. Pesantren Al-Bahjah dengan program inti silaturahim. Kami berharap bahwasanya pesantren ini semua anak-anak daripada si Junjung ini di saat pergi kemanapun lalu sukses, mereka tidak lupa dengan tempat ini. Akan sambung sehingga ingin kita kemana-mana mereka merasa memiliki sesuatu. Itu milik kita bersama. Pesantren milik kita bersama. Sampai nanti ini silaturahmi sampai anak cucu, sehingga cucunya dikasih itu, nak, abah dulu berjuang di situ loh nak ya. Cucuku, kakek dulu berjuang di situ. Maka kamu jangan sampai tidak berjuang. Ini termasuk nanti untuk mewujudkan pengikat silaturahmi program dakwah ini. Baik, kita langkah satu demi satu dulu. Silaturahmi yang sesungguhnya. Selama ini kita dengar silaturahmi berlebaran dan sebagainya. Karena kebetulan ini memang tepat sekali karena banyak teman-teman datang dari mana, di Pekanbaru juga datang, Masya Allah. Bahkan semoga menyaksikan anak-anak, pemuda-pemuda, pebisnis-bisnis, siapapun yang asal dari tempat ini, yang berada di penjuru dunia ini, semoga bisa mendengar suara ini. Lalu kembali dengan semangatnya untuk membangun kampungnya. Bersama kami yang kita tawarkan untuk membuat pesantren Al-Bahjah di sini. Silaturahmi yang sesungguhnya wahai ibu yang solehah adalah silaturahmi hati, bukan bertemunya jasad. Sebab Nabi mengajarkan kalau bertemu jasad hendaknya kan bertemu hati. Misalnya tahadu tahabu, salinglah engkau memberi hadiah, tujuannya agar saling mencintai, tujuannya saling cinta, bukan sekedar hadiah. Kalau orang memberikan hadiah belum tentu karena cinta. Contoh, orang punya toko ngasih hadiah kepada pelanggan bukan karena cinta, karena pengen agar belanja lagi nanti, bukan karena Allah. Tapi ini karena Allah, cinta hati. Bagaimana caranya? Sederhana wahai kaum perindu ridha Allah, kita mulai saat ini. Pastikan bahwa Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun. Takutlah kepada Allah. Pastikan kalau Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun. Cuman kita selama ini diajari ngomongin kejelekan orang karena sudah begitu liarnya media. Gara-gara YouTube seorang awam bisa menjelek-jelekkan habaib, kiai, ustadz. Padahal itu hanya fitnah. Sebetulnya karena kita sudah terbiasa caci maki. Tapi kalau lisan kita terjaga, maka jangan membicarakan kejelekan siapapun.
Membicarakan kejelekan orang itu dosanya namanya macam-macam. Sesaat disebut sebagai ghibah, menggunjing. Hati-hati. Orang menggunjing itu gak sadar, diingatkan membela dia. Tapi menggunjing itu dosanya gede banget. Ngomongin kejelekan orang. Sehingga kami pun kadang ingin dijebak. Bukan dijebak sih, jamaah saking polosnya. Kadang-kadang bertanya, Buya, menurut Buya Ustadz ini bagaimana? Kadang artis juga. Buya, menurut Buya artis yang begini gimana? Jangan ajari saya ngomongin dia. Saya tidak pernah bertemu dengan artis itu. Kalau saya salah ngomong, minta maafnya susah. Saya juga tidak pernah kenal dengan Ustadz itu. Jangan saya suruh komentar. Kalau masalah ilmiah saya akan sebutkan permasalahannya. Tapi kalau harus ngomongin Ustadz, saya tidak mau. Ngomongin artis pun nggak mau. Ngomongin pejabat nggak mau. Jangan kotori lesanku dan hatiku untuk ngomongin orang lain. Nggak ada perlunya. Nah ini bahaya banget ngomongin kejelekan orang. Gunjing dosanya, gunjing luar biasa. Kemudian membuka aibnya orang. Coba, Nabi sudah mengancam loh ya, hati-hati. Dari sinilah kita mulai silaturahmi. Man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratah. Barang siapa yang ngorek, mencari-cari kejelekan orang lain, lihat Allah akan bongkar dia. Dan itu mujarrab langsung nih. Kalau ada orang suka mencari-cari kejelekan orang lain, Allah akan bongkar kejelekan dia. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia. Walau di tengah rumahnya sendiri, sehingga adiknya pun nggak suka dengan dia, ibunya nggak seneng, anaknya nggak menghormati dia. Hati-hati. Makanya jangan ngomongin orang lain, hei hamba Allah. Lebih dari itu apa? Ini yang paling bahaya. Kalau kita sering ngomongin kejelekan orang, kita menanamkan kebencian orang kepada orang. Ini dosa gede. Sementara Nabi datang untuk mempertemukan hati agar saling mencintai, lah kok kita suka ngomongin kejelekan orang. Akhirnya apa? Orang yang dengar dari kita ikut benci Allah. Maka jangan menanamkan kebencian. Maka dilarang oleh Nabi, gunjing nggak boleh. Kan banyak sebab-sebab yang dilarang oleh Nabi, tujuannya agar hati tidak saling bermusuhan. Misalnya wala tanajasu, nggak boleh nipu dalam jual beli, nggak boleh ngurangi timbangan. Ini banyak. Intinya hati ini jangan sampai kita buat permusuhan. Tidak boleh meminang pinangan orang lain, tidak boleh jual sesuatu yang sudah dijual. Hati. Jadi tolong, ini yang pertama. Kalau ada orang mau membicarakan tentang kejelekan orang lain, Anda stop. Kalau Anda pengen indah hidup di dunia. Dan jangan berkumpul dengan orang yang biasa menggunjing. Kami ada grup-grup WA. Macam-macam, tiba-tiba aja kita dimasukkan. Nggak tahu dapat nomor kami, dimasukkan grup ustadz muda, ustadz Jawa, ustadz luar, macam-macam. Ustadz luar Jawa, ustadz ini, ustadz Timur Tengah, ini dikumpulin kita. Dikumpulin di grup. Biasanya kami akan segera keluar dari grup kalau di grup tersebut suka ngomongin orang lain. Saya langsung keluar. Saya ingatkan sekali, dua kali, tolong ya Ustadz, hendaknya dihindari dari ngomongin orang lain. Kalau masih tetap, saya keluar. Daripada saya masuk neraka, saya takut neraka kok. Kecuali mereka berani neraka, lain cerita. Kalau saya tidak mau masuk neraka. Dan saya tidak mau hati saya rusak. Saya tidak mau suudon dengan siapapun yang ada di sini. Saya pengen bahasain ini hamba yang aku cintai. Aku cinta. Nggak ada. Bahkan kalaupun saya melihat orang melakukan kesalahan, saya minta kepada Allah, ya Allah tutup agar saya cepat lupa ya Allah. Jangan sampai saya ingat kesalahan orang, saya tidak pengen ya Allah. Pengen lupa ya Allah. Biar kalau ketemu jadi enak. Makanya tolong jangan diajari saya ngomongin kejelekan orang. Biasanya kita ngomong kepada siapapun, jangan, nggak ada perlunya. Ingat Anda pun jangan demikian. Jangan membicarakan kejelekan seseorang. Cuman kadang asyik kalau sudah ketemu. Ketemu teman yang diminta untuk asik berkembang, tambah aslinya ada, tambahannya ada, bonusnya bonus cerita. Allah, na'udzubillah. Yang pertama, bisa insya Allah jangan bicarakan kejelekan orang. Yang kedua, biasakan kita mendoakan orang lain. Allah, itu yang amalan dari guru kami. Untuk menghilangkan apa itu? Benci dan dengki itu doa. Anda seorang pedagang, biasanya ngedengkinya kalau pedagang sesama pedagang. Kalau ustadz sama-sama ustadz, pejabat sama-sama pejabat, kan begitu sudah bang. Tapi ustadz hebat nggak akan terpengaruh, nggak akan dengki. Pejabat hebat nggak akan dengki. Semua ahli surga itu ada, jadi jangan dianggap ahli surga itu hanya
Ustadz masuk neraka juga ada, ustadz di surga juga ada, pejabat masuk surga juga ada, pejabat masuk neraka juga ada, orang kaya ahli surga juga ada, orang kaya di neraka juga ada, orang melarat masuk surga ada, orang melarat di neraka juga ada. Jadi neraka itu macam-macam. Maka siapapun anda hendaknya menjadi ahli surga. Amin. Nah, sekarang mendoakan orang lain. Itu amalan harus anda lakukan. Pulang dari tempat ini, amalkan amalan ini, anda akan menemukan keajaiban nanti setelah sebulan, 2 bulan, atau tahun depan. Itu amalan dari guru kami. Mendoakan orang lain, khususnya, tolong cermati ini, khususnya orang-orang yang kurang ajar sama kita. Kalau anda tidak bisa, dibubarin saja pengajiannya sekarang. Karena saya tidak ada gunanya ngomong. Dikasih obat nggak mau pakai. Anda harus bisa mendoakan orang yang mengganggu anda. Sebab hakikat silaturahmi Nabi menyebutkan gimana coba? Laisal wasilu bil mukafi. Silaturahmi itu, wahai para ibunda yang tercinta, ayahanda tercinta, kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Menyambung silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan orang, bukan. Kalau balas kebaikan orang mah enteng, kita dibaikin ngebalas kebaikan orang. Kata Nabi, walakinnal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu orang di saat dijahilin, dijahatin, malah dia menyambung. Nah inilah. Dan selama ini silaturahmi kita nggak begini, makanya nggak beres-beres. Hidup kita kurang berkah. Mendoakan orang lain. Orang pinjam utang nggak balik-balik, dicari susah, ditelepon, dicerecek, dimatiin, di WA nggak jawab-jawab, datengin rumahnya katanya pergi, sandalnya kelihatan utuh. Sudah begitu nggak bayar utang, dengar besok beli motor, kan marah kan? Karena anda sudah ngaji di siang hari ini. Oke, kamu kurang ajar sama saya ya. Sudah pinjam duit nggak kembali, dicari susah sampai saya keliling ke sana kemari. Sudah gitu kau beli motor ya, awas nanti malam ya. Awas nanti malam. Datang malam, anda ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian anda memohon, ya Allah, tetanggaku kurang ajar banget ya Allah, pinjam duit nggak kembali, kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, tambahkan rizkinya ya Allah, semoga suaminya tambah sayang ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah. Terus pastikan anda bisa doa semacam itu. Pastikan anda bisa doa seperti itu. Itulah waliullah yang bisa berjalan di atas bumi. Anda paksain, jangan turuti dendam anda. Dendam itu merugikan. Harus dong, kita harus belajar yang serius. Ada yang berkata, waduh susah banget, nggak bisa, kurang ajar banget dia, sudah menfitnah saya, kurang ajar sama saya. Gimana? Saya doain dengan doa kebaikan. Baik, kami paham kalau itu susah. Ya memang susah, saya pun juga susah yang demikian itu. Cuman kita harus belajar. Semua akan merasakan susah. Kalau ada orang ngomong bisa enggak? Bisa, bohong dia. Bohong nggak bisa. Ibu, ada yang hamil tua, 9 bulan. Ditunggu nggak lahir-lahir. Lalu dibawa ke dokter, kata dokter harus pakai operasi sesar. Pengen anaknya keluar, kalau enggak bisa mati di dalam. Anaknya harus cepat keluar biar senang. Kemudian kata dokter apa? Harus dirobek dan diambil bayinya. Mau dia ibu itu karena pengen anaknya selamat. Apakah langsung dibedel begitu? Dibuka perutnya? Mau bu? Ya nggak mau. Harus pakai apa namanya? Obat bius. Nah, makanya kalau tadi yang ngomong bisa, belum saya kasih obat bius kok buru-buru bisa, pasti bohong itu. Obat biusnya belum saya kasih. Yo, coba ibu kurang ajar, bayangkan tetangga ngerasain ini ibu, gunjing ibu, nyolong duit ibu, pinjam dong, bohong lagi, kurang ajar, masya Allah, didatangi malah marah-marah, ngapain kamu sini? Ibu bisa enggak doain kebaikan kepada dia? Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak. Bisa enggak? Yang ngomong bisa bohong, belum dikasih obat bius kok. Belum dikasih obat bius. Sekarang bu siap, bapak saya kasih obat bius. Obat biusnya dari baginda Nabi SAW.
dan saya dapat ilmu dari guru kami, sehingga doain orang yang ganggu kami itu tidak susah, enteng, terserah, ayo mau tuh. Kalau mau saya doain, ganggu saja saya, nanti tak doain besok hari, beres. Karena saya sudah punya obat bius, kalau ada orang ganggu saya minum obat biusnya, langsung leb, besok saya doain gampang. Saya kasih obat biusnya ibu, dengar. Ada suatu ketika Nabi bersabda begini, ma min abdin muslimin yad'uli akhihil muslimi ala dhaghril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Janji Nabi dan saya percaya, hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, tidak ada seorang hamba, Anda hamba mendoakan saudaranya yang saudaranya itu nggak ada di hadapannya atau lagi bermasalah. Kalau kita doakan orang yang lagi bermasalah dengan kita, berarti kan tidak ada di hadapan kita, tidak ada di hati kita, bikin kesel pokoknya. Maka serempak malaikat mengamini dan berkata, kamu dapat duluan. Para ulama yang mencari hadis ini panjang untuk bersihkan hati. Maka ketahuilah, kalau orang bisa doakan orang lain, maka lihat, dia akan dikabul doanya untuk dia dulu sebelum orang lain. Sampai dikatakan, doa yang paling mudah dikabul adalah dengan cara mendoakan orang lain. Itu lebih hebat daripada Anda datang ke Mekah, ke Multazam tapi hatinya kotor. Anda datang kepada ulama, enggak bisa ngalahin doa ini. Dan ini andalan kita, kalau ada orang ganggu, ada orang bingung. Aduh, kalau ada yang ganggu kan lumayan untuk bekal ngadep kepada Allah. Kalau saya hanya doa, ya Allah berikan kepada aku gini-gini, banyak dosa kita ini, susah dikabul oleh Allah. Mumpung ada orang ganggu saya, mumpung orang bikin masalah dengan saya, nanti malam awas ya Allah, tetanggaku jahat banget sama aku, ya Allah lapangkan rizkinya ya Allah. Malaikat jawab, kamu dapat duluan. Sampai dikatakan, ini loh kata malaikat, kata para ulama, doa yang paling mudah dikabul tapi paling dilupakan oleh hamba Allah. Makanya ibu, kalau Anda pengen doa, Anda usah nunggu nanti umrah ke Multazam sana, kelamaan ya kalau sempat umrah. Gak usah nunggu kiai, habib, ustadz, siapa saja, kelamaan ya kalau ketemu. Kita berdoa dengan cara mendoakan orang lain, langsung dikabul oleh Allah. Dan itu mujarab bu. Dan faedahnya dua, satu mudah dikabul Allah, yang kedua hati kita semakin bersih, sehingga kita diganggu pun tenang saja. Kalau sudah hati bersih, nggak dendam, nggak sakit hati. Orang dendam, benci itu sakit bu, capek bu. Coba aja ibu, para bapak ini, ibu lagi kalau marah sama orang itu lihat gak enak hidup. Wah, kalau sudah marah sama orang, lihat rumahnya, lihat mobilnya, lihat ayamnya lewat depannya, ayam, lihat ayam aja salah-salahin. Lihat, bodoh banget orang, ayam aja jadikan musuh. Itulah orang hatinya kotor. Nah, maka dengan banyak mendoakan ini, wahai hamba Allah, doakan orang lain. Sudahlah, Anda pulang harus bisa mengamalkan ini. Nanti saya kasih dosis buat biusnya, ini satu-satu. Kalau Anda punya hajat yang sangat besar, dan Anda betul ingin dikabul Allah, mulailah dengan doa kayak begini. Orang yang kurang ajar sama Anda, mengganggu Anda, orang yang tidak ada daripada Anda, Allah berikan rezeki kepadanya. Dan tidak usah ngomong-ngomong, tidak usah bilang, Pak Haji kamu kurang ajar, tadi malam saya doain, nggak usah ngomong, nanti tambah batal doanya. Nah begitu. Dan sehingga mulai saat itulah, setelah kami dengar dari guru-guru mulia kami, kalau ada orang ganggu kami, lumayan perbanyak doa deh. Mumpung ada orang ganggu kami, ya Allah semoga orang itu kau beri rezeki yang banyak ya Allah, lapangkan hatinya, mudahkan urusannya. Maka dengan doa begitu hati akan tentram, hati akan tenang. Dan Anda harus bisa. Kalau tidak bisa, wah ini nggak bisa, bener rugi, Anda akan sakit. Contoh tadi saya cerita, kalau kita lagi dendam bu, marah sama orang, coba saja ada seorang ibu, dia mau hadir pengajian, dia dengar bahasanya ustadz yang isi pengajian, ustadz idolanya, ibaratnya begitu. Wah dia menuntut nanti ustadz itu. Cuman kok pas hari pengajian itu dia telat. Tidak tahu karena apa, karena anaknya sampai dia telat. Sehingga dia datang ke majelis sudah nggak ada tempat, penuh semuanya. Waduh, di mana nih? Kemudian toleh kiri, toleh kanan, oh di depan ada yang 01. Wah senangnya dia, bisa lebih dekat dengan ustadznya. Langsung duduk, kelihatan ustadz, senang dia kelihatan ustadz. Baru setelah lihat ustadz baru sadar, yang di kanannya itu ibu yang dimusuhinya. Kenapa duduk di sini? Sudah mulai miring-miring, keringetan dia sudah. Padahal tadi mah senang banget, gara-gara yang didendam itu,
Ibu yang didendam ada di kanannya. Sudah mulai meres-meres roknya begini. Lihat, bodohnya orang kalau miara sakit hati. Bodoh banget orang miara sakit hati, permusuhan yang dibuat. Itu nanti modal begini, kalau bapaknya meninggal dunia rebutan waris tuh. Sementara rebutan waris adalah di neraka berjalan di atas bumi. Berebut waris. Baik, kita kasih obat bius lagi. Insya Allah dengan ini saja bagi sebagian sudah gampang. Oh, pengen anaknya sukses? Doain anaknya orang kurang ajar tuh. Nanti Allah akan beri kepada Anda. Itu mulai dari sini deh. Jadi bersihkan hati kalau pakai cara nggak ketemu. Anda latih. Dan dihubungkan dengan yang pertama tadi, nggak akan ngomongin kejelekan orang, bisanya doa. Maka kalau lagi marah sama seorang, doain. Para kekasih Allah, kalau lagi marah sama orang tidak pernah diungkapkan dalam bentuk marah, kadang dengan pemberian. Maka setelah itu ibu beri kalau bisa. Makanya ibu, bapak yang soleh, yang baik hati. Kalau ada orang baik, orang soleh memberikan sesuatu kepada Anda itu jangan GR dulu. Jangan menganggap Anda itu orang istimewa. Bisa jadi Anda bikin kesel dia. Cuman dia ingin menawarkan, mengobati hatinya biar gak marah kepada Anda. Sebenarnya dia itu sebenarnya kita ini kurang ajar banget sama dia. Cuman karena dia baik hati daripada tiba-tiba ngasih hadiah kepada kita. Dan hendaknya kita begitu kepada orang yang jahat sama kita kasih hadiah. Tahabu, ngapain saya bikin sakit hati? Ngapain sakit hati saya piara di hati saya? Enggak. Oh, kurang ajar banget sama saya. Tenang, saya kirim transfer duit nanti. Saya kirim. Amalan yang luar biasa indah. Kalau Anda amalkan, lihat hidup Anda akan bahagia. Baik. Ini obat biusnya. Kemudian setelah itu apa? Kita lihat. Tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Serem banget sih. Mas, mantu ibu kayak gitu dendamnya. Coba suruh milih deh ibu deh. Bu, ibu yang salehah, punya mantu 2, calon mantu. Ibu punya anak laki ganteng soleh. Calon mantunya 2 pilihannya. Yang satu memang cantik, pinter. Cuman kalau lagi marah sama orang langsung dicatat. Demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut di akhirat. Nyungsep di neraka. Itu calon mantu yang pertama. Calon mantu yang kedua sama cerdasnya, pinternya, cuman dia tuh kalau setiap orang bersalah malah dia doakan, ya Allah ampuni dia ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Tiba-tiba ngirim hadiah kepada orang yang dijahatin tadi. Pilih mantu yang pertama, kedua bu? Kedua. Dan memang itu akhlak yang mulia. Baik, kita di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar orang yang hidup dengan cinta langsung suruh meluncur ke surga. Balas dia. Saya bayangin orang kurang ajar sama saya balas. Kau begini ya, malaikat pukulin dia, gini. Dibalas oleh malaikat, betul. Wah, tersiksa orang itu. Kemudian saya noleh. Rombongan kanjeng Nabi, rombongan bagi Nabi sudah masuk surga. Saya ketinggalan. Wah, kalau begini repot, ketinggalan, ngejarnya susah, masuk neraka. Mending saya maafin saja deh di dunia. Makanya mulai hari itu saya ngomong, siapapun yang berbuat salah kepada saya, mengambil hak saya, dolim kepada saya, mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya maafin. Tidak akan saya tuntut di akhirat. Saya maafin semuanya. Enak begitu.
Sampai harimu saya ucapkan kalau ada orang nyaci saya, ngolok saya maafin deh. Mengambil harta saya maafin. Saya tidak mau tersiksa di akhirat nanti. Saya tidak mau bingung di akhirat nanti. Saya pengen meluncur laksana kilat di surga. Ibu mau ketinggalan? Mau ketinggalan? Pengen meluncur saya kayak kilat? Oke, berarti obat biusnya sudah masuk. Maka ibu coba, yang jahat sama yang jahat sama ibu itu umat siapa? Umat Nabi. Masa ibu rela dia masuk surga, masuk neraka? Maka doain dengan doa kebaikan. Sudah mulai bisa ya? Maka kalau ada orang bermasalah, itu mungkin adik kita loh ya, yang jahat, adik kita, mungkin kakak kita, mungkin saudara kita, mungkin semuanya. Coba kalau sudah sama adik musuhan, kan kacau. Dendam sama adik. Waktu bapaknya ada, ibunya masih ada, marahan sama adik, nggak mau tegur sapa, nggak mau doain. Ini mukaddimah. Waktu bapaknya meninggal dunia, apa yang terjadi? Rebutan warisan. Sementara orang berebut waris, yang satu dosa ngambil hak saudaranya, dosa gede. Yang kedua memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang tiga nyakiti bapak ibunya, durhaka, juga dosa gede. Makanya ahli neraka berjalan di atas bumi. Biasanya dia tertipu oleh amalnya. Kadang-kadang yang paling sering rebut waris, suka sering umroh. Dosa banget. Gak sadar dia ditipu oleh setan. Wah, kau sudah umroh, diampuni dosa. Biasanya dia tertipu oleh amalnya. Kadang-kadang yang paling sering rebut waris, suka sering umroh. Dosa banget. Gak sadar dia ditipu oleh setan. Wah, kau sudah umroh, diampuni dosa. Diampuni mana? Wong dia jahat sama kakaknya kok, jahat sama adiknya, tidak ngerti silaturahim. Hati-hati urusan waris, segera diberesin kalau punya permasalahan di kampung kita. Neraka, naudzubillah, mati belum damai neraka. Selesai urusan waris, sebabnya karena mutus tali persaudaraan. Makanya kalau sudah urusan waris, ini sekedar contoh bu, sebab-sebab memutus tali persaudaraan, sebab hati kotor itu diantaranya ini. Kalau hati kita biasa kotor, suka musuhan sama orang, hati kita tidak mudah memaafkan, hati kita dendam dan benci. Kalau orang punya hati dendam dan benci, maka sangat mudah musuhan sama saudaranya. Waktu bapak ibunya meninggal dunia, rebutan waris, ini sekedar contoh. Kalau yang rebutan waris itu tidak hanya orang kaya, yang melarat pun rebutan waris, rebutan meja patah kaki. Meja patah kaki bikin rebutan. Allah. Dan kita menemukan sampai dia rela membawa truk sama tukang turun untuk mengambil, merebut harta waris. Sampai kata tukangnya, lemari sudah keropos, meja banyak putus patah kakinya, yang penting aku masuk. Setiap ada diganggu, mungkin yang mengganggu adalah adiknya. Ya Allah, adikku menggangguku. Dia adikku, adikku umat Nabi Muhammad, adikku anak ayahku. Harus aku doakan dengan doa kebaikan. Gimana ibu, bapak, siap mendoain orang yang jahat sama kita? Bismillah. Sama-sama. Sebelumnya saya minta juga, harus aku doakan dengan doa kebaikan. Gimana ibu, bapak, siap mendoain orang yang jahat sama kita? Bismillah, sama-sama. Sebelumnya saya minta juga, karena mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan itu istimewa. Jadi kita berlatih, makanya mendoakan, termasuk untuk menumbuhkan cinta, saling mendoakan tadi kami maksudkan. Jadi kalau ibu punya grup 1, 2, 3, doain tetangga, doain. Bahkan kita harus punya waktu dan kita ajari. Setiap hari Jumat misalnya diajari anak-anak kita. Sayang, bayangin tetangga kita 5 rumah ke kanan. 1, 2 rumahnya Pak ini, Pak itu, suruh nyebut anak kita. Coba, Anda latih semacam itu. Anda latih setiap malam Jumat, seminggu sekali deh. Anda latih anak-anak Anda. Suruh nyebut Pak siapa anaknya berapa, Pak siapa anaknya berapa. Ayo didoain.
Semoga jadi ahli surga semuanya. Sayang ya. Oke, itu didoain. Apalagi kalau ada tetangga yang punya kerbau nakal, ngerak, ngelalung yang lainnya. Semoga kau beri segala kebaikan. Anaknya mikir, Abah kok doanya baik-baik. Jadi bener anaknya nggak mendendam. Cuman si bapak yang nggak bener. Iya, setahun yang lalu juga. Itu, malah habis lagi. Dadah, ini bapak setan juga itu bapaknya. Ini penting sekali, apalagi pamannya. Mungkin kita punya paman. Maaf. Mungkin anaknya itu pamannya ngerebut waris. Jangan diajari untuk memarahi pamannya. Nak, kamu dengar apa sih, Nak? Katanya mama, harta ayah diambil sama paman. Kata siapa? Kata mama. Pada sesama. Nah, cukup sampai di sini, tinggal kita praktek. Nanti semuanya pulang ke rumah masing-masing. Ajari anak-anak kita semuanya. Yang biasa tahajud, lakukan waktu tahajud. Ada nama-nama. Saya punya nama-nama yang baik. Kadang kita sebut nama-nama, ada di meja dan sebagainya, saya kasih nama. Orang yang kurang ajar takut saya lupa, nggak doain. Jadi jangan yang di meja saya pasti namanya orang kurang ajar, ya nama orang baik. Ada, saya campur aduk biar gak ketahuan. Nanti ibu pulang yang bisa nulis, bikin catatan. Itu catat orang kurang ajar tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman judulnya Pak, orang-orang lain. Kalau ketahuan suami biar nggak malu, ketahuan istri nggak malu. Setiap paling doain dia, Allah berikan segala kebaikan. Berikan segala, pokoknya Anda doakan setiap saat, hati Anda akan bersih. Itu yang datang pada Allah biqalbin salim, yang datang pada Allah dengan hati yang selamat, dia masuk surga bila hisab. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Praktek Bu ya. Apa tadi? Untuk silaturahmi. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan siapapun. Yang kedua, mendoakan. Doa kebaikan khususnya siapa tadi? Orang yang kurang ajar sama kita. 2 kunci ini kalau Anda ambil beres, hidup akan indah di rumah tangga, di masyarakat. Pokoknya jangan mau deh dengar omongan tentang kejelekan orang lain. Kemudian setelah itu, kalau sudah hati bertemu begitu, kita nyeru pondok. Buat pesantren Al-Bahjah mah gampang. Tapi kalau hatinya belum ketemu nggak bisa, nanti kumpul di Al-Bahjah berantem. Saya nggak mau itu. Yang berkumpul di Al-Bahjah harus orang-orang yang hati sudah tertata, nggak akan tersinggungan, nggak akan marahan, nggak ada ini. Cuman ada pesan dari kami yang ingin bergabung dengan kami dalam wujud pesantren Al-Bahjah. Ada pesan. Yang pertama, tolong, jika Anda sudah punya ikatan dengan guru-guru di kampung, maka Anda jangan putus dengan beliau-beliau. Kalau Anda putus lalu pergi kepada kami tidak mau, karena Anda bukan orang baik. Nggak pernah, nggak ngerti bekti kepada gurunya, nggak usah bergabung dengan kami. Dengar, kalau Anda ingin bergabung dengan kami yang sudah punya ikatan dengan guru, tolong semakin kuat dengan gurunya, karena guru kampung itu yang luar biasa. Waktu mbah kita meninggal, siapa yang doain? Yang nyolatin siapa? Mereka adalah orang yang harus Anda muliakan ya. Maka dari itu jangan sampai nanti ada program Al-Bahjah, pesantren madrasah di kampung-kampung Anda tinggalkan, berarti Anda nggak bener, Anda bohong. Itu juga surga. Ini kan sebetulnya kami ini semangat kan, kemarin ketemu dengan beberapa teman-teman dari Sejunjung yang di perantauan sana. Dalam hati kami, oke, akan saya buat deh pondok deh, biarpun orang Sejunjung sejauh manapun mereka pergi, ingat ada pondok Al-Bahjah, gitu loh. Ada pondok, orangnya nggak datang, tapi dia rezekinya akan nyampe untuk bikin pondok. Pengikat hati dunia akhirat. Atau paling tidak, cucu aku balikin nanti pondok di situ, kan enak begitu. Tapi tolong. Dan juga ini yang pertama, kalau sudah punya ikatan dengan guru, pesantren, habib dan sebagainya, jangan putus. Tapi dengan kami bonus alias tambahan. Bonus gede alhamdulillah, tapi ingat jangan putus. Bahkan harus lebih kuat ikatan dengan guru-guru.
Saya tidak bangga kalau orang menghormati saya, tidak menghormati guru kampungnya, saya nggak bangga. Kemudian yang pertama. Yang kedua, yang bergabung dengan Al-Bahjah nanti, tidak hanya ngurusi Al-Bahjah. Nanti ada program yang selama ini kami lakukan di beberapa tempat lain, memperhatikan madrasah-madrasah yang ada di kiri kanan sana. Bagaimana semakin makmur, misalnya mikir tentang musola, tentang toiletnya. Sebab kami menemukan di beberapa tempat tuh anak banyak yang ngaji, kamar mandinya satu, nggak ada pintunya. Zalim itu. Jadi bahan guyonan, naudzubillah. Ini termasuk program yang akan kita kembangkan nanti. Jadi kalau ada Al-Bahjah bukan berarti ngurusi Al-Bahjah saja, enggak. Harus ada dong buahnya ke tempat lain. Yaitu mikirkan ada musola. Dan itu kalau ditangani bersama, asalkan ada idenya. Lihat, ini anak orang-orang sukses loh, kami dengar berita yang di seluruh Indonesia itu kalau kumpulin, lihat, anggap saja satu orang Rp1.000 saja, apalagi sampai 5.000, 10.000. Pahala di akhirat yang luar biasa besar. Ini yang kami serukan pada siapapun. Dan nanti setelah terwujud Al-Bahjah, semoga sambil mikirkan, anggap saja sebulan nangani satu kamar mandi, kan luar biasa, 12 kamar mandi 1 tahun. Kamar mandi kecil, pokoknya menutup aurat. Untuk laki-laki mah kalau wudhu mah bebas, tapi kalau perempuan kadang Masya Allah terbuka, terus kamar mandinya nggak ada toiletnya, terus gimana buang air kecil. Perempuan harus terhormat, ini harus kita pikirkan. Dan nanti Al-Bahjah datang untuk itu insya Allah. Tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di luar, jangan sampai putus. Bahkan salam takdim kami dari beliau-beliau, mereka wali-wali tersembunyi, nggak ada yang menyanjung-nyanjung, nggak ada yang menghormati. Hanya Anda seharusnya yang menghormati, Anda yang bisa menghormati mereka. Ini saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan tentang program-program atau apa? Silakan 2 pertanyaan saja. Ibu-ibu, ndak, adik-adik yang soleha. Setelah itu ditutup, letakkan batu pertama. Semua kita ini bakal mati, hai hamba Allah. Orang cerdas siapa? Itu ada yang bertanya belakang. Itu agak lama mencetnya, bisa dipencet agak lama. Tadi benar kok, dipencet, tadi bisa. Itu bisa. Bisa dipencet agak lama, bisa. Tadi bunyi kok. Udah. Mic yang wireless. Teknisi. Nah, tes. Tuh. Itu belakang. Itu belakang lurus. Itu lurus, Murabi, lurus. Yang lebih dulu didahulukan. Sana. Itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bertanya kepada Buya agak lain daripada yang lain ya Buya. Yang saya tanyakan, ada teman saya yang bertanya sama saya tidak dapat jawabnya sama saya. Ceritanya begini ya, agak punya cerita sedikit. Orang itu bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Ada dia memiliki sebuah harta dari orang tua. Harta itu bukan warisan terdahulu, cuman dari bapaknya dan ibunya. Sekarang harta itu ada, sekarang orang itu sudah mulai boleh dikatakan pewaris. Kalau di alam Minangkabau kan jatuh harta kepada perempuan. Di perempuan itu tidak ada lagi. Itu anak perempuan dia. Dia anak perempuan dia, anak perempuan. Anak laki-laki. Baik. Ya. Terus harta ini kalau dia bertanya kepada saya,
Seandainya harta ini dikelola sama orang-orang yang tinggal, mana lebih besar pahalanya diserahkan kepada pesantren atau hafiz? Itu yang saya tanyakan, ditanyakan pada teman saya. Baik, dia anaknya yang meninggal dunia tadi. Bapak ibunya meninggal dunia punya anak satu. Iya. Punya Tinggal satu lagi. Satu. Iya. Jadi waktu ayah ibunya meninggal dunia, anaknya satu itu. Iya, tinggal satu sekarang lagi. Maksudnya? Anaknya 2 orang. Anaknya 2, baik. Baik. Laki semuanya. Satu pasang, satu laki, satu perempuan. Baik, insyaallah. Subhanallah. Cuman yang ditanyakan teman sama saya, mana yang lebih besar untuk orang tua, untuk saya, keluarga saya, nenek saya. Cukup sekian, terima kasih Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua meninggal dunia, mulai dari sejak dicabut nyawanya, maka harta itu langsung pindah ke anak. Jadi bukan lagi harta orang tua. Makanya jadilah kita orang cerdas. Kalau ingin berbuat baik jangan nunggu mati, jangan ngerepotin anak. Ada orang berbuat baik begini, nak kalau abah mati nanti tolong tanah yang di sana jual kasihkan pondok. Giliran bapaknya meninggal dunia, tanahnya ditawarkan laku 3 miliar, stres dia mau ngasih ke 3 miliar, akhirnya bohong itu anak. Ini yang pertama. Maka kalau berbuat baik, sekarang saya masih hidup, saya berbuat untuk diriku sendiri. Nggak usah nunggu nanti saya mati. Giliran mati, kita tidak punya apa-apa lagi. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kita punya gigi emas, mati, anaknya nggak rela dicabut gigi itu, karena itu warisan buat sang anak. Jadi kalau kita meninggal dunia sudah nggak punya apa-apa, yang punya adalah anak. Kebetulan ada anak laki-laki, hartanya semua jatuh di anak. Baik, selesai. Setelah jatuh di anak dibagi 1/2. Nah, karena anak soleh seperti yang Anda tanyakan, anak baik, dia berpikir mana yang lebih bagus, itu harta anak, bukan hartanya ibu lagi. Gimana untuk bangun pondok atau untuk itu, terserah dia. Biasanya kalau ada orang, kalau ada orang ingin berjuang dengan kami, biasanya kita tanya dulu. Kita tanya keluarganya, nggak boleh, ingat, tidak boleh berbuat baik dengan hawa nafsu. Langsung diberikan pondok semuanya, keluarganya nyungsep, nggak boleh. Anaknya nyungsep berarti dia hawa nafsu. Tidak. Ada sebagian untuk kesinambungan hidupnya, oke. Cuman karena mungkin dia sudah punya usaha, lalu mikir, ini harta dari ayahandaku dan ibundaku, saya ingin berbakti, jatahku, bukan jatah saudarinya, jatahku aku berikan pondok pesantren. Itu sah-sah saja, sangat baik, punya 2 pahala. Pahala sedekah untuk dia dan pahala berbakti pada orang tua. Tapi dengan catatan, nggak boleh dolen dengan yang hidup. Dia punya anak, harus perhatikan. Nggak boleh dengan hawa nafsu. Jadi mana yang lebih bagus? Dia sendiri yang ngira-ngira. Makanya kalau ada orang suatu ketika, ada orang berwakaf tanah, ibah tanah ke pondok, sama kayak gitu. Kami belum bisa nerima, belum tahu ceritanya kok, jangan-jangan dia hawa nafsu. Cuman tiba-tiba ibu itu sudah masuk rumah sakit, anaknya datang kepada kami, Buya tolong diterima, Umi nangis-nangis sekarang di rumah sakit. Saya nggak bisa, saya belum melihat ceritanya, tolong Buya terima, saya sampaikan ke ibu biar senang. Dipaksa saya nerima. Saya terima, ibah itu, ibunya malamnya meninggal dunia. Karena kami kenal waktu itu, setelah dia berbuat baik begitu ya, kita kenal, meninggal dunia, kami takziah. Waktu takziah kami bingung, rumahnya kecil, fakir. Wah, jangan-jangan wakaf ibah tanah kemarin dengan hawa nafsu. Wah, ini kacau ini. Saya kumpulin anak-anaknya. Apa betul kemarin ibu itu begitu Anda semua menginginkan itu? Atau ibu marah dengan Anda? Oh enggak, justru kami yang dorong Buya. Kami menginginkan ibu baik, ibu sudah capek cari duit dari... Saya pengen ibu bahagia di akhirat. Oh, anaknya yang ikut mendukung, biarpun fakir ternyata seperti itu. Cuman sebaik-baik anak ya kayak begitu tuh, mendukung bapak ibunya yang ingin berbuat baik. Cuman kadang sebagian anak, abah saya belum apa-apa kok. Ngerepoti padahal anaknya sudah dicukupi juga. Ini jahat itu anak. Tapi kalau anak seperti itu, yang Anda tanyakan, dia pinter. Apakah saya membangun pondok
atau dipakai? Jika yang dipakai sudah ada, kemudian dia membangun pondok, bisa lebih bagus itu bangun pondok. Karena apa? Dia sudah punya harta untuk kehidupannya. Yang nggak boleh adalah dia dengan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kaum Hawa. Kami akan bertanya Bu ya mengenai cadar Bu ya. Apakah kami wajib bercadar? Bagaimana pandangan Islam? Baik. Cadar adalah syariat. Cadar bukan kebiasaan orang Arab. Cadar adalah syariat. Cuman hukum cadar itu ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan hukum cadar itu wajib bagi wanita di saat berhadapan dengan kaum pria. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Yang penting sudah menutup aurat kayak ibu tadi sudah cukup. Karena ini perbedaan ulama, jangan sombong. Kalau sudah pakai cadar, jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Yang belum pakai cadar, apalagi jangan marah-marah sama yang pakai cadar. Ini kan hati jelek semuanya. Kalau ada yang pakai cadar, alhamdulillah, saya jujur, saya banyak di Al-Bahjah tidak diwajibkan pakai cadar. Kalau ada anak pakai cadar, kami dukung. Jamaah yang belajar boleh Anda pakai cadar, tapi nggak pakai cadar karena ini ada perbedaan ulama. Saya tidak boleh paksa dia. Cuman secara hakikat, secara iman, bukan secara syahwat. Secara iman, kalau Anda pakai cadar bagi kami lebih enak. Saya tidak perlu lagi, kalau pakai cadar aman, nggak tahu hidungnya bagaimana, bibirnya mana, aman. Bagi kaum laki-laki aman. Urusan iman ya, kalau urusan syahwat penasaran, hawa nafsu. Makanya bohong kalau nggak ada perbedaan. Ada orang berkata, ini orang yang melecehkan Islam. Gara-gara perempuannya dibungkus begitu, makanya laki-laki Islam tuh beringas telanjang. Saya itu melihat perempuan telanjang aja sudah biasa. Oh, kamu sakit, kamu tuh gila. Masa laki-laki lihat perempuan telanjang biasa saja? Ini ada orang gila itu. Bohong nih ngeliat perempuan telanjang nggak syahwat, ya enggak? Ya gila dong. Ini orang-orang yang anti Islam tuh begitu. Tidak. Anda semakin menutup aurat semakin istimewa. Tapi mohon yang sudah pakai cadar tidak usah merendahkan yang belum pakai cadar, karena itu sudah menjalankan syariat, menutup aurat. Nah, ini hukumnya seperti itu, khilaf. Jadi kami bangga kalau ada anak di belakang pakai cadar, alhamdulillah tuh ada yang pakai cadar. Ini enggak pakai cadar, jangan yang jelek itu adalah sombong. Kalau sudah pakai cadar itu sudah kayak di surga dia. Melihat orang lain, kasihan tuh, ustadzah apaan tuh? Itu istrinya ustadz, nggak pakai cadar. Wah, jadi rupanya dia baru menutup zahir, batinnya rusak, hatinya merendahkan orang lain. Ya seperti itu. Kalau ibu punya menantu pakai cadar, alhamdulillah. Cuman yang nggak boleh apa? Merendahkan. Maka yang belum pakai cadar jangan merendahkan yang sudah pakai cadar. Yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Kalau bicara khilaf ulama, khilaf. Kalau bicara mana yang paling banyak ulama mengatakan wajib cadar? Yang paling banyak mengatakan wajib cadar. Biarpun yang paling sedikit, tapi masih syariat itu. Masih ilmu itu. Nggak usah dipaksa orang pakai cadar. Kesombongan beragama. Itu bahaya juga, kecongkaan beragama. Kalau yang besar, daya goda, yang ngomong laki-laki yang bisa begitu. Kalau kamu perempuan dengan perempuan mah biasa, tapi ini mata laki-laki. Tahu, dan memang Allah ciptakan begitu. Laki-laki yang bisa nilai perempuan itu sangat menggoda kaum pria, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi, yang mengganggu sholat itu ada dua bagi kaum pria, anjing sama perempuan. Ada perempuan marah, kok saya disamakan dengan anjing? Bukan, dari sisi menggodamu itu loh. Coba kalau lagi sholat ada anjing guguk depan kita, bingung dong. Sama, di saat kita lagi sholat ada perempuan, mohon maaf,
Biarpun kayak apa, menggoda itu, mengganggu. Apalagi di saat perempuan sudah berbalik mukanya, setan mengatakan, lihat dia, wong dia tidak melihat kamu kok. Itu biasa begitu setan ngomong. Dan itu semua begitu, nggak usah, biarpun dia kata wali kutub. Cuman bedanya antara orang dengan orang apa? Bisa menahan. Coba. Kalau ada perempuan cantik lewat di depan saya, hati sahabatnya ngomong, lihat tuh, benar tuh. Nyesel nanti kelewat. Benar lihat, itu kan setan. Tapi kenapa kita tidak lihat? Itu bab iman, bab yang lain. Tapi bohong kalau tidak pengen lihat. Wong syahwat kok. Ya. Itulah wahai hamba Allah, kita perlu jujur dengan Allah, nggak usah sok astagfirullahaladzim. Juga masuk aja, langsung. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Buya, konsep pendidikan di Al-Bahjah yang kedepannya, karena beberapa hari yang lalu ada masyarakat yang menyampaikan kepada kita, kedepannya nanti seperti apa konsep pendidikan. Karena di Sumatera Barat, biasanya kalau kami masuk ke pondok itu ada ijazah yang diterima oleh santri itu ada secara madrasahnya, ada secara negerinya, sehingga para santri ini begitu dia tamat dari pondok, dia bisa melanjutkan pendidikan dimanapun. Nah, salah satu kebetulan kami di Sumatera Tawali Parabek, itu kita punya ijazah 2. Setelah tamat dari karena ini mencetak ulama, harus kita cari orang yang tahan banting. Tapi kita ada program selain untuk mereka, program lain seperti biasa, ada SMP, SMA, tapi pendidikan kita yang penting aturannya rapi, dan ada anak-anak kita masuk fakultas kedokteran, itu banyak. Ada. Di Unsri sana anak-anak kita dari SMA ada. Jadi kita ada 2 program, ibu yang solehah, para bapak yang soleh. Kita ada program SMP SMA ada. Itu ada. Jadi dia wawasan ilmu dunia juga cukup. Tapi ada program tafakuh, nanti di pojok kehidupan namanya tafakuh, nggak pakai ijazah. Dia cetak menghafal Quran dulu, belajar ini, nanti dikirim ke Jawa sana untuk dicetak jadi ulama, nanti dikembalikan mereka alim dari sisi syariah. Jadi nggak hanya satu model. Nah, ada pun di sini kami lebih cenderung nanti juga sama. Nanti ada di pojok ini ada anak kecil menghafal Al-Quran untuk kita kirim ke pusat sana untuk tafakuh fiddin menjadi ulama Rasulullah. Adapun nanti yang lain bisa saja adalah SMP sama SMA seperti yang lainnya, cuman asrama di situ dengan akhlak seperti yang kita ajarkan, peraturan-peraturan seperti yang ada di pusat sana. Kemudian juga nanti kami berharap akan tentunya, nah ini pasar. Jadi bahasanya adalah kalau pesantren yang tafakuh tadi semua kalau itu bisa saja daftar dari sini. Hanya kita ingin dasarnya syaratnya 1. Tolong nanti yang ngurusi pondok, kami tidak tahu siapa nanti. Bagi santri yang pernah mondok di pondok lain tidak boleh masuk Al-Bahjah. Awas. Kadang ini tidak diperhatikan, bahaya itu. Kalau sudah pernah mondok di tempatnya kiai lain, ustadz lain, tidak boleh pindah ke pondok kita. Kecuali ada izin tertulis dari kiainya. Jangan rebutan santri. Bahaya itu. Setan yang ngajak perang. Pondok kita nggak ada rebutan. Tolong ini para pengurus nanti, Bu Rabbi tolong perhatikan. Pondok kita tidak boleh nerima santri dari tempat lain. Bagi santri yang pernah mondok ke tempat lain, karena di tempat lain juga menuju surga, bukan tempat kita saja. Ini harus perhatikan, nggak boleh. Kalau terbukti pernah mondok, mana izinnya? Kalau perlu kiainya suruh telepon, assalamualaikum, Buya saya titip anak. Oke,
Seperti yang selama ini terjadi, ada dari pondok lain ngirim resmi, bahkan ngomong ini ada resmi. Dan ternyata dengan itu kami lebih banyak kawan para ulama-ulama. Itu awas tolong jangan sampai ada anak tiba-tiba gara-gara al-bajah lalu pindah, nggak diterima karena sudah punya kiai sendiri. Bahkan kita ajari untuk semakin cinta kepada kiai, kecuali kiainya nyuruh. Jadi tetap ada formal harus zaman ini karena kita pengen ya nanti ada yang jadi lurah, yang jadi bupati, yang jadi ini kan mereka perlu ijazah juga. Yang jadi ulama juga ada. Makanya anak buruh milih, pengen apa kamu? Saya ingin jadi ulama. Ini kelasmu, pengen SD SMP ada di sini. Seperti itu insya Allah ada semuanya. Dan bahkan untuk kelas kampusnya kami berharap ikut petunjuk kami. Kampus negeri kami kumpulkan, kita punya pesantren mahasiswa di Unsri. Anak-anak kita ngambil di Unsri, macam-macam fakultas kedokteran, ada arsitek segala macam, ada kumpul di sana. Jadi tetap ngajinya tetap, tapi tidak ketinggalan wirid-wiridnya, tapi dia bisa belajar di kampus seperti itu. Nanti insya Allah pendukungnya banyak, jangan khawatir. Dari Sunjung insya Allah bakal terwujud, jangan khawatir. Insya Allah ada semuanya. Kami hanya menyerukan program Anda semua, karena ini pondok Anda. Pondok semuanya, Anda yang miliki pondok. Dan peringatan perlu kami ingatkan, menjadi orang cerdas kita. Semoga dipilih oleh Allah semuanya ini. Amin. Ada orang kaya raya, harta melimpah, bikin musola kecil aja nggak bisa, mati nggak ada yang dibawa, nyari di kubur nggak ada amalnya. Banyak orang sekaya semacam itu. Orang kaya bodoh, kan bodoh ya, ngumpulin duit capek, kerja keras sana sini, tak tahu giliran mati nggak dibawa. Ayo, kita ajari cerdas semuanya. Ayo, ini yang akan kita bawa nanti. Coba bayangkan, sebanyak anak yang sholat di pesantren, kita mati, nggak sholat lagi kita padahal. Pahala sholatnya ngalir kepada kita, pahala ngajinya ngalir kepada kita. Ayo, kalau bukan orang cerdas ini, kita semua bakal mati tidak? Mati semuanya, semoga panjang umur. Makanya semuanya. Kemudian juga saya tambahkan lagi, tolong murabi dan yang lainnya, jangan remehkan sekecil apapun pemberian orang ingin berjuang, karena sebetulnya yang dikirim kepada kita adalah hatinya. Misalnya ada orang panen kangkung, ngasih 1 ikat kangkung, ambil itu 1 ikat kangkung, karena sesungguhnya yang diberikan adalah hatinya sambung kepada pondok. Biarpun 1.000 rupiah, biarpun hanya 1 kilo padi, ambil. Karena apa? Hatinya yang datang kepada kita. Jangan hanya dipilih yang gede-gede saja, enggak begitu dakwah. Tujuannya sementing semua selamat. Maka Anda pun jangan ragu. Anda mungkin mengumpul satu kampung. Saya punya grup 100 orang. Setiap minggu saya mencoba untuk mengumpulkan segelas beras. Kali 100 berapa gelas? 100 gelas. Coba, nggak sadar itu majelis pengajian, bismillah, ternyata bukan beras yang terpenting setelah itu. Hati Anda pasti terikat. Yang Anda nggak akan pisah jauh dari tempat mulia itu. Itu yang penting. Adapun masalah makan, saya yakin Allah bakal ngasih makan santri kok. Nggak pernah saya ragu. Ini saja insya Allah kita tutup dengan doa. Yang belum sholat, sholat berjamaah. Sholat belum bisa, masih lama. Masih lama. Oh berarti kami langsung ke sana. Mohon didoakan, Ibu, seikat kangkung berikan untuk al-bahjah. Itu kangkung menghantarkan ke surga. Lagi panen 1 kilo padi nggak ada masalah. Bukan banyak yang Anda berikan, akan tapi hati Anda yang akan kami ambil. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Mereka berkumpul di tempat ini karena mereka ingin mulia ya Allah. Muliakan mereka di dalam diri mereka, muliakan mereka di dalam rumah tangga mereka ya Allah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang indah, penuh dengan cinta dan pengabdian serta kasih sayang ya Allah. Jauhkan mereka dari perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara mereka yang sering berselisih dengan keluarganya, kami mohon ya Allah saat ini juga lembutkan hati mereka sehingga mereka menjadi saling mencintai. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, orang zalim kepada kami, orang aniaya kepada kami, orang menfitnah kami, orang menggunjing kami, orang berasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan karena mereka
umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kami mohon ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon makmurkan pesantren para asatid habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, atau di kota-kota tetangga, makmurkan ya Allah majelis mereka dengan orang-orang soleh ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, anak-anak kami dan para santri kami. Jaga mereka, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu apa yang ada di hati kami. Kami rindu untuk membuat program kemuliaan yang besar agar pangkat kami tinggi di hadapanmu nanti. Kami ingin membuka program kemuliaan yang agung ya Allah, pesantren yang agung ya Allah. Kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kirimkan kepada kami hambamu yang tulus ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami. Seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga ya Allah. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Di situ ada anak kami, ada keluarga kami, saudara kami, ayahanda kami, kakek moyang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, siapapun yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin menyakiti mereka ya Allah, akan tapi kelemahan kami ya Allah, kebodohan kami ya Allah, kami kadang menyakiti hambamu tanpa kami sadari. Maka ampuni kami dan angkat derajat mereka semua ya Allah yang berkumpul di sini. Jadikan ini adalah perkumpulan ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga ya Allah siapapun bersama kami negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jadikan kami juru damai di kampung ini. Jadikan kami juru damai di desa ini Allah. Juru damai yang sesungguhnya. Jauhkan kami dari fitnah dan non fitnah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon tetangga-tetangga masjid ini Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon di esok hari jadikan mereka ahli solat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab zina ya Allah, dari zina yang hina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Dan bencikan kepada zina dan tutup aib mereka ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang ada di tempat ini atau yang saat ini telah bertebaran ke bumimu yang luas ini ya Allah, mereka mencari rizki, jadikan rizki mereka rizki halal yang penuh berkah. Mudahkan mereka untuk kembali ke tempat ini dengan niat yang mulia, dengan hartanya, dengan kemuliaan, dengan keluarganya. Dan hantarkan kami dan mereka ke surgamu ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Makmurkan masjid ini dengan ahli surgamu yang wakaf, yang membangun, yang menjaga, yang datang. Berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.